Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amalia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Syahkuala. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa berpikir itu adalah suatu kegiatan pengolahan, mengorganisasikan bagian-bagian dari pengetahuan yang dimiliki sehingga pengalaman yang tidak teratur menjadi tersusun bulat yang dapat dipahami dengan mudah, ditangkap, dan juga dikuasai. Selanjutnya ada macam-macam berpikir. Dalam melihat atau memecahkan masalah, orang dapat melihat masalah itu dari beberapa cara, yaitu yang pertama ada berpikir induktif. Berpikir ini adalah suatu proses dalam berpikir yang berlangsung dari khusus menjadi yang umum. Cara berpikir ini dilakukan dengan berusaha untuk mencari ciri-ciri atau berbagai sifat dari fenomena. Kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri itu terdapat pada semua jenis fenomena tadi. Kemudian bisa menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri itu terdapat pada semua jenis fenomena tadi. Contohnya, seorang bidan yang menolong persalinan melakukan observasi. Bayi A yang dilahirkan melalui induksi tidak segera menangis ketika baru dilahirkan. Begitu juga dengan bayi si B, C, D, F, dan seterusnya. Kemudian yaitu ada berpikir deduktif. Berpikir ini orang bertolak dari suatu teori, prinsip atau kesimpulan yang dianggap benar dan sudah bersifat umum. Begitulah cara penetapannya kepada fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan yang khusus berlaku bagi fenomena tersebut. Selanjutnya ada berpikir analogis. Berpikir analogis adalah berpikir dengan jalan menyamakan atau membandingkan fenomena yang pernah dialami. Di dalam berpikir ini, orang yang berpendapat bahwa kebenaran dari fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang dihadapinya sekarang. Kesimpulan yang bisa diambil dari berpikir analogis ini, kebenarannya lebih kurang dapat dipercaya karena kebenarannya ini ditekankan oleh faktor kebetulan saja dan bukan berdasarkan perhitungan yang tepat. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Kemampuan dalam memecahkan masalah akan terkait dengan proses berpikir. Tidak hanya terkait dengan sekedar mengubah suatu gagasan yang saling berkaitan menjadi satu, tetapi juga membutuhkan kemampuan dalam mempresentasi. Dalam memecahkan masalah umumnya, dimulai dengan representasi simbolis. Caranya adalah dengan menuliskan seperangkat persamaan. Untuk lebih mudah, maka cara yang digunakan adalah dengan cara membuat bayangan secara visual. Selanjutnya ada gangguan berpikir. Yang pertama ada gangguan bentuk pikiran, yaitu meliputi pikiran derestik, yaitu gangguan berpikir yang bersangkut paut antara proses mental individu dan pengalamannya yang sedang berjalan. Selanjutnya ada pikiran autistik, gangguan berpikir yang hanya bertujuan untuk memuaskan pikirannya sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Selanjutnya ada pikiran non-realistik. Gangguan berpikir ini yang sama sekali tidak berdasarkan pada kenyataan. Selanjutnya ada gangguan arus pikiran. Di sini ada beberapa poin, yaitu perseverasi, asosiasi longgar, inkoherensi, kecepatan pikiran, benturan, logori, dan pikiran melayang. Selanjutnya ada gangguan isi pikiran, yaitu meliputi ekstasi, fantasi, fobia, obsesi, preokupasi, pikiran yang tidak memadai, pikiran bunuh diri, rasa terasingi,
pikiran isolasi sosial, pikiran rendah diri, pesimisme, sering curigaan, dan lain-lain. Jadi, dari penjelasan saya yang sebelumnya, bahwa kesimpulan yang bisa diambil adalah berpikir adalah suatu kegiatan yang mengolah mengorganisasikan bagian-bagian dari pengetahuan yang dimiliki sehingga menghasilkan ide, tanggapan, dan pemikiran yang mudah dipahami. Sarannya yaitu menurut kami, ilmu psikologi harus dikembangkan guna membantu dalam menganalisa berbagai persoalan dan standar kehidupan masyarakat, serta lapisan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berkomunikasi, terutama dalam aspek kemampuan berpikir seseorang individu sebagai sebuah proses dalam kehidupan manusia.